Nah, dengan adanya buku ini, anak-anak bisa nih cek. Nah, biasanya di kelas 2 ini lagi diajarkan untuk lokernya rapi. Nah, Soalnya kalau nggak ada project jadi nggak ada karya hasil kelas Oh, kita. jadi senang punya karya. Masya Allah. Rasanya sangat senang. Senang. Audrey? Senang juga. Senang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dengan kami dalam agenda Cerpen, Cerita Pendidikan Smart School. Berbagi, berkolaborasi, bermakna. Kali ini kita akan berbagi tentang proyek teman-teman kelas 1 sampai kelas 6. Nah, untuk edisi pertama ini kita akan kedatangan tamu teman-teman yang masih imut-imut nih. Siapakah dia? Teman-teman kelas 2. Hai teman-teman kelas 2. Hai Semuanya. Nah, ada siapa aja ini ya teman-teman kita kelas 2? Kita kenalan dulu ya. Oke, ini dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Fatih. Perkenalkan, nama saya Audrey. Dan Ibu Guru. Dan ada Bu Evi. Iya. Hai teman-teman, apa kabarnya? Sehat. Baik. Baik, Ibu Evi. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, hari ini kita mau ada acara berbagi tentang proyek teman-teman kelas 2. Udah siap? Sudah. Sudah. Oke. Apa ya proyek kelas 2? Nanti dulu. Kita lihat dulu cuplikan video dari teman-teman kelas 2 berikut ini. Wah, seru sekali videonya ya, kegiatan teman-teman. Wah, itu judul proyeknya apa, Fatih? Judul proyeknya adalah Me and My Days. Me and My Days. Tentang apa, Audrey? Tentangnya ada jurnal sholat, jurnal tanggung jawab, dan biodata. Oh, banyak ya isinya. Isinya tentang jurnal diri ya. Oke, Bu Evi, kalau boleh tahu nih ya, kok bisa ngajak anak-anak bikin jurnal Me and My Days? Boleh ceritain sama kita? Oke, terima kasih Bu Malsa. Sebetulnya pencetus dari proyek awal ini memang berawal dari keresahan kami dan anak-anak, karena dirasa anak-anak butuh nih motivasi dari dalam dirinya sendiri untuk mulai mengenal rasa tanggung jawab ya. Karena mungkin motivasi dari guru atau mungkin dari orang tua bisa lebih maksimal jika anak-anak tambah lagi motivasi dari dalam dirinya sendiri. Nah, dengan adanya buku ini, anak-anak bisa nih cek. Nah, biasanya di kelas 2 ini lagi diajarkan untuk lokernya rapi. Nah, mereka buat tuh misalnya jurnal tentang tanggung jawab, dimana kalau misalkan lokernya rapi maka akan diberikan checklist hari itu. Kalau mejanya rapi bersih setelah makan, ketika pulangan meja mereka bersih, mereka akan menaruh checklist, dan itu mereka lakukan sendiri sekaligus evaluasi diri secara mandiri begitu ya. Wow. Apakah mereka sudah bertanggung jawab atau belum? Jadi bukan Masya lagi Allah. gurunya yang kejar-kejar, lokernya udah rapi belum, mejanya udah bersih belum, tapi mereka akan lihat sendiri dan mereka yang akan menilai, aku udah rapi belum ya. Kalau rapi mereka akan berikan checklist secara mandiri. Oh, Masya Allah. Jadi melatih anak untuk bertanggung jawab dan mandiri
sendiri. Iya. Wah, Fatih, isi jurnalnya banyak tadi. Ada jurnal sholat, tanggung jawab. Kalau Fatih paling senang yang bagian mana, Fatih? Paling senang bagian membuat jurnal sholat. Kenapa? Eh, Kenapa Fatih senang yang bagian jurnal sholat? agar bisa mengetahui sudah lengkap atau belum sholatnya. Wah, nih teman-teman mau lihat nggak nih jurnal sholatnya Fatih? Checklist semua ini. Wah, nggak ada yang silang. Keren ya Fatih ya, sholatnya 5 waktu ya. Wah, kalau Audrey paling senang bagian mana? Paling senang yang biodata. Kenapa? Karena bisa mengetahui anggota keluarga kita. Mana anggota keluarganya? Ada ya di sini. Wah, ini nih anggota keluarganya Audrey. Jadi biodata Audrey ada juga ayah, bunda, sama kakak. Oke, bagus sekali. Bu Evi, ini kan saya lihat nih teman-teman di rumah banyak garis-garis, banyak hiasan. Gimana ini ngajarin anak kelas 2? Wih, udah rapi sekali menggarisnya, membuatnya gimana Bu Evi ya? Iya, Masya Allah ya kalau dilihat dari hasil-hasil karya mereka tuh kadang saya ada perasaan kayak ternyata kemampuan mereka udah sampai di sana ya. Meskipun pasti dalam pengerjaannya banyak sekali tantangan. Mungkin Fatih sama Audrey juga merasakan ya tantangannya beberapa ketika mengerjakan proyek. Alhamdulillah ternyata lingkungan belajar yang kondusif dan serta teman yang suportif itu membantu sekali ketika anak-anak mengalami kesulitan. Ketika yang satu sedang kesulitan mungkin membuat bagan, karena kan ada beberapa garis seperti jurnal sholat yang tadi Fatih buat seperti ini, dimana mereka harus menyinkronkan di mana letak kegiatannya, di mana letak tanggal untuk menceklisnya. Itu tentu bukan hal yang mudah untuk dilakukan oleh anak-anak kelas 2. Namun baik lagi ketika temannya sudah bisa tanpa aba-aba seperti itu ya Miss Malsa ya. Kamu susah ya? Sini aku bantuin. Ini tuh di atas loh, ini tuh di bawah loh, seperti itu. Jadi kami rasa mungkin tugas guru menjadi sangat terbantu dengan lingkungan yang kondusif, serta dengan adanya warna dan pilihan stiker. Baik lagi kalau warna dan pilihan kertas pun mereka yang akan memilih. Jadi kami coba kombinasikan antara apa yang ingin kami sampaikan dan juga apa yang mereka sukai. Jadi mereka bisa lebih enjoy ketika membuat proyeknya. Waduh. Jadi kolaborasi antara guru dan murid, terus kolaborasi antara anak-anak itu sendiri terbangun ya Bu Evi ya. Jadi kalau ada yang kesulitan, ada yang mau bantuin gitu. Jadi tidak hanya fokus punya saya gitu ya. Terus gurunya juga, Masya Allah. Ada yang sulit nggak Audrey? Ada Apa? jurnal tanggung jawab. Oh, sulit. Kenapa sulit? Karena harus bertanggung jawab atas barang sendiri. Terus Harus ini ya. Oke, tapi Audrey bagus ini membersihkan meja nih. Checklist kok nih. Membersihkan mejanya checklist. Sulit. Kok bisa jadi? Apa yang Audrey lakukan? Terus coba. ya Oke, terus berusaha. Akhirnya bisa jadi gitu. Oke, kalau Fatih, ada yang sulit nggak Fatih? nggak ada. Nggak ada. Wah, jadi nggak ada yang aku nggak bisa ini gitu. Nggak ada. Gampang. Gimana perasaannya ngerjain buku ini? Perasaannya sangat senang. Senang. Audrey? Senang juga. Senang juga. Lama nggak bikin bukunya? Lama bikinnya. Lamanya sampai 3 bulan. 3 bulan. Capek nggak? Enggak. Oh enggak. Wah, Bu Evi nggak capek ya. Bu Evi bukunya udah cakep, udah bagus, ya ada keresahan. Terus harapannya apa nih Bu Evi kepada teman-teman kelas 2 yang udah punya jurnal ini? Oh iya, terima kasih Miss Malsa. Harapannya karena di sini kan udah ada tanggung jawab mereka yang dibangun ya, dari sholatnya. Ada juga di sini di jurnalnya ada list perlengkapan belajar. Nah, bisa saya harapkan nanti untuk Audrey dan juga
teman-teman kelas 2 ya, untuk selalu membawa nilai-nilai baik yang telah kamu dapatkan di proyek ini sebenarnya. Tentunya tetap dijaga istiqomah sholatnya, barang-barangnya juga, serta tanggung jawab kerapihan dari perlengkapan kamu ketika belajar di kelas. Gitu sih harapannya untuk anak-anak. Iya, jadi mereka lebih tanggung jawab terhadap barangnya, terhadap sholatnya, gitu ya. Wah, teman-teman, udah punya buku nih ya. Nanti bukunya mau diapain? Mau dijaga dengan baik. Dijaga dengan baik, disimpan. Iya. Kalau Audrey? Sebenarnya pengen dikasih ke orang tua. Gitu. Tapi kalau dikasih terus aku simpan di tempat yang enggak cocok, nanti takutnya hilang. Oh, jadi? Jadi pengen dijaga dengan baik. Oh, yang jaga siapa? Yang jaga aku sendiri. Aku sendiri yang jaga. Wow, berarti menjaga barang sendiri. Oke. Selama ngerjain 3 bulan ya tadi ya, ada apa tuh namanya? Nilai baik yang didapatkan selama mengerjakan ini apa? Siapa dulu nih? Audrey dulu, Fatih dulu? Oh, Fatih dulu. Apa Fatih? Menjadi lebih sabar, tidak buru-buru dan pantang menyerah. Oke, jadi lebih sabar, nggak buru-buru dan pantang menyerah. Kalau Audrey apa? Jika misalnya kalau yang ini itu buatnya gagal, aku bakal terus coba dan berusaha. Terus coba dan berusaha ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini kan udah jadi bukunya, mau disimpan. Next nanti berikutnya akan ada project selanjutnya. Ada saran nggak atau ada keinginan nggak pengen project yang kayak gimana lagi nanti? Mumpung ada Bu Evi nih. Betul, boleh sekarang mau request projectnya apa? Bu Evi, nanti projectnya gini aja nih. Gitu, gimana? Pengen yang bagaimana? Pengen buat dana sekolah. Oh, pengen di sekolah, pengen buat denah ya projectnya. Kalau Audrey? Kalau aku pengen membuat ini tapi halamannya lebih banyak. Lebih banyak lagi halamannya. Siap Bu Evi ya. Iya. Siap, caranya nanti Bu Evi dan guru-guru kelas lain tampung ya. Kita akan satukan nih bagaimana nanti proyek ke depan. Tapi semangat untuk membuat project lagi. Semangat. Ya. Jadi udah ini aja projectnya enggak? Lagi. Emang kenapa? Soalnya kalau nggak ada project jadi nggak ada karya hasil kelas kita. Oh, jadi senang punya karya. Masya Allah. Senang. Kalau Fatih? Punya buku? Gimana perasaannya? Senang. Wah, nih teman-teman, jadi teman-teman S2 udah punya karyanya buku jurnal. Ini mereka buat sendiri lah, hebat, keren. Masya Allah Bu Evi, ini anak-anaknya hebat-hebat sekali ya. Oke, berikutnya sepertinya ada teman-teman Audrey sama Fatih ya yang mau tampil. Tampil apa mereka? Teman-teman mau tampil apa? Tampil puisi. Oke, puisi ya. Kita lihat dulu ya puisi teman-teman kelas 2. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lupna. Perkenalkan, nama saya Maryam. Perkenalkan, nama saya Aquila. Surabaya, karya Mustafa Bisri. Jangan anggap mereka kalap jika mereka terjang senjata sekutu lengkap. Jangan dikira mereka nekat, karena mereka cuma berbekal semangat melawan suruh yang hebat. Jangan sepelekan senjata di tangan mereka atau lengan yang mirip kerangka. Tengoklah baja di dada mereka. Jangan remehkan sesobek kain kepala. Tengoklah merah putih yang berkibar di hati mereka. Dan dengar pekik mereka. Allahu Akbar. Dengarlah pekik mereka. Allahu Akbar. Gaungnya menggelegar, mengoyak langit. Surabaya yang murka. Allahu Akbar. Menggetarkan setiap yang mendengar.
Semua pun jadi kecil. Semua pun tinggal seupil. Semua menggigil. Surabaya. Oh, kota keberanian. Oh, kota kebanggaan. Mana sorak-sorai takbirmu yang membakar nyali kezaliman? Mana pekik merdekamu yang mengeletarkan ketidakadilan? Mana anak arek-arekmu yang siap menjadi tumbal kemerdekaan dan harga diri, menjaga ibu pertiwi dan anak-anak negeri? Ataukah kini semuanya ikut terbuai? Lagu-lagu satu nada demi menjaga keselamatan dan kepuasan diri sendiri. Allahu Akbar. Dulu arek-arek Surabaya tak ingin menyetrika Amerika, melinggis Inggris, menggada Belanda, murka pada Gurkha. Mereka hanya tak suka kezaliman yang angkuh merajalela, mengotori pesada. Mereka harus melawan, meski nyawa yang menjadi taruhan, karena mereka memang pahlawan. Surabaya, di manakah kau sembunyikan pahlawan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, keren banget Penampilan dari penampilan teman-teman kelas 2. Bagus nggak tadi puisinya? Bagus. Bagus ya, hebat banget ya, kelas 2 udah bisa baca puisi berantai teman-teman. Oke teman di rumah, sekarang kita udah ada di acara penghujung. Nah tapi sebelumnya kita tanya dulu nih teman-teman, kan udah punya buku nih, bagus, warna-warni nih ya, kreatif sekali ya, ngerjainnya lama. Kira-kira ada pesan-pesan nggak buat teman-teman di rumah biar semangat juga kalau menghasilin karya kayak Audrey sama Fatih? Oke, silakan Audrey. Apa pesannya? Walaupun gagal, harus tetap coba dan berusaha. Oke. Kalau Fatih pesannya apa? Pesanannya adalah pantang menyerah dan tidak buru-buru untuk menyelesaikannya, dan tidak marah saat ininya gagal. Oke, tetap berusaha, kalau nggak terus coba ya, sabar gitu pesannya teman-teman di rumah ya, supaya bisa menghasilkan buku ya, menghasilkan karya. Kalau Bu Evi ada pesan nggak buat teman-teman di rumah? Ada dong tentunya ya, gak mau kalah nih sama Audi dan Fatih. Pesan dari Bu Evi untuk teman-teman kelas 2 dan siswa-siswi Smaskul lainnya, tetap berusaha mengerjakan proyek kalian. Tentu saja apa yang kalian lakukan nanti akan kalian rasakan hasilnya di kemudian hari. Dan untuk orang tua dan ayah bunda di rumah, membangun kedisiplinan anak tentu sangatlah penting dari sejak usia dini. Tentu saja dalam prosesnya pasti ada naik turunnya, tantangannya pasti ada. Jika kita lakukan dengan konsisten, insya Allah hasilnya akan kita raih di kemudian hari. Masya Allah ya kata Audrey, terus coba, terus berusaha, berlatih disiplin sejak dini gitu teman-teman ya. Masya Allah, terima kasih ya buat Bu Evi, Audrey, Fatih sudah nemenin Bu Malsa di sini ya. Kita tutup acara cerpen hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai ketemu di cerpen berikutnya.